Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu Pratama, NIM 2022 08 01 dan teman saya yang bernama Saya Farah Hemawan, NIM saya 2022 0801 257. Saya Iqbal Maulana, NIM saya 2022 080 1141. Dan di sini kami akan mempresentasikan Managing Organizational Change and Learning. Dan presentasi akan kami mulai. Mengelola perubahan organisasi dan pembelajaran merupakan aspek penting untuk memastikan kesuksesan jangka panjang dan adaptabilitas perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Perubahan organisasi mengacu pada proses membuat perubahan signifikan pada struktur, proses, budaya, atau strategi suatu organisasi. Sementara, pembelajaran organisasi melibatkan perolehan interpretasi dan aplikasi pengetahuan di dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi kunci untuk mengelola perubahan organisasi dengan efektif dan mempromosikan budaya pembelajaran yang berkesinambungan. 1. Visi dan kepemimpinan. Tentukan dengan jelas visi dan tujuan inisiatif perubahan. Kepemimpinan yang sangat efektif sangat penting untuk membimbing organisasi melalui proses transformasi, menetapkan kebutuhan akan perubahan, menetapkan harapan yang realistis, dan menjadi contoh teladan. 2. Ciptakan rasa mendesak. Bangun kesadaran dan urgensi tentang kebutuhan akan perubahan. Bantu karyawan memahami alasan perubahan dan konsekuensi potensial dari mempertahankan status quo. 3. Libatkan karyawan dari semua tingkatan dalam proses perubahan. Dorong partisipasi, dengarkan masalah mereka, dan libatkan mereka dalam pengambilan keputusan bila memungkinkan. Ketika karyawan merasa didengar dan dihargai, mereka lebih cenderung mendukung dan merangkap perubahan. 4. Akui dan rayakan kemajuan. Akui dan rayakan pencapaian tonggak sepanjang perjalanan. Menghargai usaha karyawan meningkatkan semangat kerja dan memperkuat pentingnya perubahan. 6. Komunikasi dan transparansi. Komunikasikan secara konsisten dan transparan sepanjang proses perubahan. Tangani desas-desus dan informasi yang tidak benar dengan tepat. Komunikasi terbuka dan jujur membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. 7. Dorong inovasi dan bereksperimen. Fasilitasi budaya inovasi dan eksperimen. Dorong karyawan untuk mencoba pendekatan baru dan belajar dari kegagalan. Hal ini akan menciptakan organisasi yang lebih lincah dan mudah beradaptasi. 8. Mendapatkan pahlawan perubahan. Identifikasi dan mandatkan pahlawan perubahan di dalam organisasi. Individu-individu ini dapat menjadi pendukung perubahan, memotivasi orang lain, dan memberikan umpan balik berharga. 9. Monitor dan sesuaikan. Pantau terus-menerus kemajuan inisiatif perubahan dan siap untuk membuat penyesuaian bila diperlukan. Fleksibilitas adalah kunci dalam mengelola perubahan organisasi yang kompleks. 10. Strategi pembelajaran organisasi. Tekankan pentingnya pembelajaran dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi. Implementasikan sistem manajemen pengetahuan, dorong komunitas praktik, dan fasilitasi kesempatan pembelajaran lintas fungsional. Dengan mengelola perubahan organisasi dengan efektif dan mempromosikan budaya, pembelajaran, bisnis, dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, unggul atas pesaing, dan mencapai kesuksesan jangka panjang di dunia bisnis yang selalu berubah. Sifat dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Oleh karena itu, perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi, seperti jadwal pekerjaan,
dasar untuk departementalisasi, tentang manajemen, mesin-mesin, rancangan. Setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi memiliki dampak yang besar bagi organisasi itu sendiri, dan tentunya perubahan itu diharapkan mampu memberi dampak positif yang membuat organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dorongan untuk berubah. Adanya permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi menuntut sebuah perusahaan untuk berubah agar kegagalan yang dihadapi dapat diantisipasi. Dorongan untuk berubah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal organisasi dan faktor internal organisasi. Dorongan eksternal adalah dorongan untuk berubah yang berasal dari lingkungan umum seperti pertukaran mata uang, tingkat bunga internasional, inflasi, pesaing, pemasok, dan peraturan pemerintah. Dorongan internal adalah dorongan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, misalnya dari tenaga kerja. Perubahan terencana versus perubahan reaktif. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan reaktif adalah perubahan atau respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Perubahan reaktif dilakukan dengan cepat sehingga potensi untuk perubahan yang disusun dan dilaksanakan bisa mengakibatkan kebobrokan organisasi meningkat. Itu sebabnya perubahan rencana lebih dominan dalam proses perubahan daripada perubahan reaktif. Mengelola perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu fenomena yang kompleks sehingga seorang manajer tidak bisa melakukan suatu perubahan terencana secara langsung, namun perlu perubahan secara sistematis dan logis agar memiliki suatu kesempatan realistik untuk berhasil. Untuk mengimplementasikan perencanaan untuk perubahan, manajer perlu memahami langkah-langkah yang efektif dan bagaimana mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan-perubahan yang efektif dan bagaimana mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan. 1. Langkah-langkah dalam proses perubahan. Langkah-langkah dalam proses perubahan menurut Kurt Lewin yang kemudian disebut model Lewin adalah 1. Unfreezing, yaitu proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh oleh perubahan agar dapat memahami mengapa perubahan itu diberlakukan. 2. The change itself, yaitu perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. 3. Refreshing, yaitu proses penekanan yang mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Selain model Lewin, ada juga langkah lain seperti pendekatan komprehensif terhadap perubahan. Pendekatan ini memerlukan pandangan sistem yang memanfaatkan serangkaian langkah-langkah spesifik yang sering menyebabkan keberhasilan suatu perubahan. Memahami penolakan akan perubahan. Elemen lain dari manajemen perubahan yang efektif adalah memahami penolakan yang seringkali mengikut perubahan. Manajer harus tahu mengapa orang menolak perubahan dan apa yang bisa mereka lakukan terhadap penolakan. Penolakan sering terjadi karena ketidakpastian, kepentingan pribadi yang terencana, perbedaan persepsi, dan rasa kehilangan. Ketidakpastian. Seorang karyawan mengadakan penolakan terhadap perubahan karena ketidakpastian. Dalam hal ini akan memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan mereka untuk memenuhi tuntutan pekerjaan baru serta keamanan pekerja yang akan terancam. Kepentingan pribadi yang terancam. Banyak perubahan yang mengganggu kepentingan pribadi dalam suatu organisasi, sehingga secara potensial bisa mengurangi kekuasaan atau pengaruh mereka dalam organisasi. Perbedaan persepsi. Persepsi yang berbeda mengakibatkan seseorang bisa menolak perubahan, bahkan tak jarang perbedaan persepsi ini mengakibatkan kerjasama antara manajer dan karyawan
bisa kompleks. 3. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. Seorang manajer seharusnya tidak menyerah dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan, tetapi melakukan teknik antara lain. 1. Partisipasi merupakan teknik yang paling efektif untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Karyawan yang berpartisipasi dalam perencanaan dan berpartisipasi dalam menerapkan suatu perubahan lebih dapat memahami alasan dari perubahan tersebut. Masalah ketidakpastian dapat dikurangi dari kepentingan pribadi dan hubungan sosial lebih tidak terancam. 2. Pendidikan dan komunikasi. Mendidik karyawan mengenai kebutuhan akan perubahan dan hasil yang diharapkan dari suatu perubahan yang tertunda seharusnya mengurangi penolakan mereka. Komunikasi yang terbuka juga diharapkan mampu mengurangi penolakan selama proses perubahan jika ketidakpastian dapat diminimalkan. C. Bidang-bidang perubahan organisasi. Bidang-bidang perubahan dalam masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara umum, sebagian besar campur tangan perubahan dilakukan dengan cara 1. Mengubah struktur dan rancangan. 2. Mengubah teknologi dan operasi. 3. Mengubah orang. 4. Merekayasa ulang dalam organisasi. D. Pengembangan organisasi. 1. Asumsi pengembangan organisasi adalah suatu usaha terencana yang berskala organisasi yang dikelola dari puncak dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui referensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku. Teori dan praktek dan pengembangan organisasi didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu 1. Karyawan memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang. 2. Karyawan memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima dengan orang lain. 3. Keseluruhan organisasi dan rancangannya akan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, sehingga perlu untuk mengambil keuntungan dan keterampilan karyawan, serta menghilangkan aspek-aspek dari organisasi yang menghambat pertumbuhan karyawan, pengembangan dan penerimaan kelompok. 2. Teknik-teknik pengembangan organisasi. 1. Aktivitas diagnostik. 2. Membangun tim. 3. Timbal balik survei. 4. Pendidikan. 5. Aktivitas antar kelompok. 6. Penyelesaian melalui pihak ketiga. 7. Aktivitas teknostruktural. 8. Konsultan proses. 9. Perencanaan hidup dan karir bimbingan dan konseling. 10. Perencanaan dan penetapan tujuan. Efektivitas dari pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu bentuk penting dan dari perubahan organisasi yang berfokus pada isu proses efektivitas. Dari pengembangan organisasi bisa disebabkan oleh intervensi maupun perubahan kondisi ekonomi dan faktor lainnya. Inovasi organisasional. Inovasi adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Proses inovasi terdiri dari 1. Pengembangan inovasi, 2. Aplikasi inovasi, 3. Peluncuran inovasi, 4. Pertumbuhan aplikasi, 5. Kematangan inovasi, dan 6. Penurunan inovasi. Bentuk inovasi terdiri dari radikal versus inovasi bertahap. Inovasi radikal adalah produk jasa atau teknologi yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya menggantikan produk atau jasa atau teknologi yang ada dalam suatu industri. Inovasi bertahap adalah produk jasa atau teknologi baru yang dimodifikasi produk jasa atau teknologi yang ada. Inovasi teknikal versus inovasi manajerial. Inovasi teknikal adalah perubahan dalam penampilan fisik atau kinerja dari suatu produk atau jasa
atau proses fisik di mana suatu produk atau jasa dibuat. Inovasi manajerial adalah perubahan dalam proses manajemen di mana produk dan jasa disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen. Dampak dari inovasi produk dan inovasi proses terhadap pengembangan ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ketika proses inovasi bergerak dan pengembangan menuju penurunan, pengembalian ekonomi dan inovasi produk secara berangsur menurun. Sedangkan pengembalian ekonomi dari inovasi proses peningkatan selama proses yang sama itu. Kegagalan untuk berinovasi. Untuk tetap kompetitif dalam perkembangan ekonomi saat ini, maka organisasi harus inovatif. Akan tetapi, terkadang organisasi gagal dalam berinovasi karena dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya dalam sebuah perusahaan atau organisasi menyebabkan organisasi itu tidak bisa berinovasi, baik dari keterbatasan sumber daya manusia maupun keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan modal juga sering membuat program inovasi atau tidak memperkerjakan yang diperlukan untuk menjadi inovator. 2. Penolakan akan perubahan. Kebanyakan organisasi cenderung untuk menolak sebuah perubahan. Padahal inovasi artinya mampu produk lama dan cara lama dalam melakukan segala sesuatu dan menggantikannya dalam produk baru dan cara baru untuk melakukan suatu hal. Jenis perubahan ini merupakan hal yang sulit bagi manajer dan anggota organisasi, sehingga memperlambat proses inovasi. 4. Mendorong inovasi dalam organisasi. Ada 3 cara spesifik untuk mendorong inovasi, yaitu 1. Sistem penghargaan. Sistem penghargaan adalah cara mendorong dan tidak mendorong perilaku tertentu dari karyawan dalam suatu perusahaan. Komponen utama dari sistem penghargaan termasuk gaji, bonus, dan tunjangan. Menggunakan sistem penghargaan untuk mendorong inovasi merupakan cara yang cukup mekanis dan teknik manajemen yang efektif. Ide dalam pemberian penghargaan keuangan maupun non-keuangan pada karyawan bisa menjadi motivasi tersendiri untuk mengembangkan ide inovatif. Penting bagi organisasi untuk menghargai perilaku kreatif, tapi perlu juga menghindari hukum kreativitas yang menghasilkan inovasi yang baik. 2. Budaya organisasi merupakan serangkaian nilai, kepercayaan, dan simbol yang membantu membimbing perilaku suatu budaya organisasi yang kuat dan difokuskan dengan tepat dapat mendukung aktivitas inovatif. Karena budaya bisa mengkomunikasikan sebuah inovasi. Suatu budaya organisasi yang dikelola dengan baik dapat mengkomunikasikan bahwa inovasi dihargai dan akan diberi penghargaan, dan bahwa kegagalan yang kadang terjadi dalam mencari ide baru tidak hanya diterima tapi juga sudah diperkirakan. Intrapreneurship dalam organisasi yang lebih besar. Untuk menggunakan intrapreneurship dengan sukses yang inovatif dan inovasi, maka organisasi harus menemukan individu seperti 1. Penemu adalah orang yang benar-benar menyusun dan mengembangkan ide, produk, atau jasa baru dengan proses kreatif. 2. Product champion adalah seseorang manajer menengah yang mengetahui proyek serta membantu mengatasi penolakan dalam organisasi dan mampu meyakinkan orang lain. Dalam menangani inovasi, produk champion biasanya memiliki pemahaman terbatas mengenai aspek teknologi dari inovasi. Tetapi, ahli dalam mengetahui bagaimana organisasi bekerja, dukungan siapa yang diperlukan untuk mendorong proyek ke depan, dan siapa yang harus dihubungi untuk mengamankan sumber yang diperlukan untuk pengembangan yang berhasil. 3. Sponsor adalah manajer tingkat puncak yang menyetujui
mendukung suatu proyek. Orang ini mungkin berjuang untuk mendapatkan anggaran yang diperlukan untuk mengembangkan suatu ide, mengatasi argumen yang menentang proyek, dan menggunakan politik organisasi untuk memastikan kelangsungan proyek. Dengan seseorang sponsor, ide penemu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk dikembangkan. Pengelolaan perubahan organisasi. Organisasi menghadapi banyak kekuatan untuk perubahan yang berbeda. Kekuatan-kekuatan ini berasal dari sumber eksternal di luar organisasi dan dari sumber internal. Kesadaran akan kekuatan-kekuatan ini dapat membantu para manajer untuk menentukan kapan mereka sebaiknya mempertimbangkan mengimplementasikan perubahan organisasi. Tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Namun perubahan tak bisa dihindari, harus dihadapi. Maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Kekuatan-kekuatan untuk perubahan. Kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal untuk perubahan berasal dari luar perusahaan. Ada 4 kekuatan eksternal kunci untuk perubahan. Karakteristik demografi, kemajuan teknologi, perubahan pasar, dan serta tekanan sosial dan politik. Karakteristik demografi memberikan pembahasan terinci mengenai perubahan demografi yang terjadi pada Angkatan Kerja Amerika Serikat. 2 tren kunci yang diidentifikasikan dalam pembahasan tersebut adalah 1. Tenaga kerja lebih beraneka ragam. 2. Ada kepentingan bisnis untuk mengelola keragaman secara efektif jika mereka ingin memperoleh kontribusi dan komitmen maksimum dari karyawan. Baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa mengalami peningkatan dalam penggunaan teknologi sebagai sesuatu sarana untuk memperbaiki produktivitas dan daya saing di pasar. Perusahaan manufaktur misalnya telah mengotomatisasi operasinya dengan pengendalian numerik yang terkomputerisasi menggunakan robot untuk digunakan sebagai operasi pemotongan logam. Perubahan pasar. Munculnya perubahan ekonomi global memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis. Misalnya, banyak perusahaan Jepang yang harus menghentikan filosofi kerja seumur hidup karena meningkatnya kompetisi internasional. Perusahaan AS juga membentuk hubungan kerjasama serta aliansi dengan pemasok dan pesaing potensial mereka. Contoh, ini menekankan bahwa organisasi harus mempelajari bagaimana menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan organisasi lain. Jika organisasi tersebut tetap ingin bertahan dalam restrukturasi aliansi dan persekutuan yang mendunia. Tekanan sosial dan politik. Tekanan-tekanan ini diciptakan oleh peristiwa sosial dan politik. Misalnya, perusahaan tembakau sedang mengalami banyak tekanan untuk mengubah cara mereka memasarkan produk di Amerika Serikat. Tekanan ini dilaksanakan melalui badan legislatif yang memiliki populasi Amerika Serikat. Peristiwa-peristiwa politik dapat menciptakan perubahan yang substansial. Meskipun sulit bagi organisasi untuk memprediksikan perubahan dalam kekuatan politik, banyak organisasi yang memperkerjakan para pelobi dan konsultan guna membantu dalam mendeteksi dan menanggapi perubahan sosial dan politik. Kekuatan-kekuatan internal. Kekuatan-kekuatan internal untuk perubahan berasal dari organisasi. Kekuatan-kekuatan ini mungkin halus seperti rendahnya kepuasan kerja atau
bermanifestasi dalam tanda-tanda luar, seperti rendahnya produktivitas dan timbulnya konflik. Kekuatan-kekuatan internal untuk perubahan berasal dari masalah sumber daya manusia maupun perilaku atau keputusan manajerial. Masalah atau prospek sumber daya manusia. Masalah ini berasal dari persepsi karyawan mengenai bagaimana mereka diperlakukan di tempat kerja, dan adanya kecocokan antara kebutuhan dan keinginan pribadi dan organisasi. Perilaku atau keputusan manajerial. Adanya konflik yang berlebihan antara manajer dan bawahannya, menandakan bahwa perubahan diperlukan. Baik manajer maupun karyawan membutuhkan pelatih keterampilan interpersonal, atau kedua individu tersebut mungkin hanya perlu dipisahkan. Misalnya, salah satu pihak kemungkinan ditransfer ke departemen baru. Jenis-jenis perubahan. Tipologi 3 cara yang berguna mengenai perubahan ini umum dikarenakan berkaitan dengan semua jenis perubahan, termasuk perubahan administratif maupun perubahan teknologi. Tipologi untuk perubahan organisasional tersebut antara lain: perubahan adaptif adalah yang paling rendah dalam kompleksitas, biaya, dan ketidakpastian. Perubahan ini meliputi penerapan kembali suatu perubahan di unit organisasi yang sama di kemudian hari atau imitasi dari perubahan yang serupa pada unit yang berbeda. Contohnya, satu departemen store mengandalkan 12 jam bekerja sehari selama seminggu, perhitungan persediaan tahunan. Departemen akuntansi dari departemen store tersebut dapat meniru perubahan yang sama dalam jam kerja selama waktu persiapan pajak. Perubahan inovatif, yaitu perubahan yang terletak di tengah-tengah kontinum kompleksitas, biaya, dan ketidakpastian. Suatu eksperimen dengan jadwal kerja fleksibel di suatu perusahaan pergudangan bahan-bahan pertanian memenuhi syarat sebagai perubahan inovatif jika hal tersebut memerlukan perubahan sesuai dengan cara yang telah digunakan oleh perusahaan lain di industri tersebut. Ketidakbisaan dan dengan demikian ketidakpastian yang lebih besar membuat ketakutan akan perubahan menjadi suatu masalah dengan perubahan yang inovatif. Perubahan inovatif secara radikal. Perubahan jenis ini adalah yang paling sulit untuk diimplementasikan dan cenderung menjadi suatu hal yang paling mengancam bagi kepercayaan manajerial dan keamanan pekerjaan karyawan serta dapat mengubah organisasi. Model perubahan Lewin. Kurt Lewin mengembangkan model 3 tahap dari perubahan yang direncanakan yang menjelaskan bagaimana memulai, mengelola, dan menstabilkan proses perubahan. 3 tahap itu adalah mencairkan, unfreezing, mengubah, changing, dan membekukan kembali, refreezing. 3 tahapan untuk perubahan antara lain: 1. Mencairkan, unfreezing. Fokus pada tahap ini adalah menciptakan motivasi untuk berubah. Dengan melakukan hal ini, individu didorong untuk menggantikan perilaku dan sikap lama dengan perilaku dan sikap baru yang diinginkan oleh manajemen. Para manajer dapat memulai proses mencairkan ini dengan tidak menegaskan kegunaan maupun kesesuaian dan perilaku atau sikap karyawan saat ini. 2. Mengubah, changing. Karena perubahan melibatkan pembelajaran, maka tahap ini diharuskan melengkapi karyawan dengan informasi yang baru, model perilaku baru, atau cara-cara baru untuk memandang segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan mempelajari konsep atau cara pandang baru tersebut. 3. Membekukan ulang, refreezing. Perubahan distabilkan pada tahap membekukan kembali dengan cara membantu karyawan mengintegrasikan sikap dan perilaku yang telah diubah ke dalam cara-cara mereka yang normal dalam melakukan segala sesuatu.
Model perubahan sistem. Pendekatan sistem perspektif, gambaran besar dari perubahan organisasi. Hal tersebut didasarkan pada ide bahwa perubahan apapun, tidak peduli besar maupun kecil, memiliki dampak yang mengalir ke seluruh organisasi. Contohnya, mempromosikan seorang ke kelompok kerja baru akan mempengaruhi dinamika baik kelompok baru maupun kelompok lama. Contoh tersebut mengilustrasikan bahwa perubahan menciptakan perubahan lain. Input. Sebuah perubahan organisasi harus konsisten dengan misi, visi, dan rencana strategis yang dihasilkannya. Suatu pernyataan misi mencerminkan alasan mengapa suatu organisasi itu ada. Misi didefinisikan sebagai tujuan jangka panjang yang menggambarkan ingin menjadi apa organisasi tersebut. Mempertimbangkan perbedaan antara visi dan misi organisasi mempengaruhi perubahan organisasi. Misi hanya mendefinisikan tujuan dan keseluruhan organisasi terkadang tidak selalu mengimplementasikan sesuatu mengenai perubahan. Sementara, pernyataan visi menunjukkan cara perencanaan strategis terdiri atas rincian yang diperlukan untuk perubahan organisasi. Elemen-elemen target dan perubahan. Elemen-elemen target dari perubahan mencerminkan komponen-komponen organisasi yang dapat diubah. Perubahan dapat diarahkan pada penyesuaian kembali pengaturan organisasi, faktor sosial, metode, tujuan, dan karyawan. Pilihan tersebut didasarkan pada strategi yang dikejar atau masalah yang sedang dihadapi organisasi. Output mencerminkan hasil akhir yang diinginkan dari perubahan. Hasil akhir harus konsisten dengan rencana strategis organisasi. Usaha perubahan adalah lebih rumit dan lebih sulit untuk dikelola ketika ditargetkan ke tingkat level organisasi. Hal ini terjadi karena perubahan pada tingkat organisasi kemungkinan besar mempengaruhi banyak elemen yang ditargetkan dari perubahan yang ditujukan di model tersebut. Berbagai pendekatan perubahan organisasi. Bila manajemen merencanakan suatu perubahan, maka harus memutuskan unsur-unsur apa dalam organisasi yang akan diubah. Harold J. Levitt bahwa organisasi dapat diubah melalui perkataan struktural, pendekatan teknologis, dan pendekatan orang. 1. Pendekatan struktural. Menurut Levitt, usaha untuk melakukan perubahan organisasi melalui pengubahan struktur dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah perubahan struktural yang diciptakan melalui aplikasi prinsip-prinsip perencanaan organisasi klasik. Para teoritis klasik berusaha untuk memperbaiki prestasi organisasi melalui perumusan secara jenis dan hati-hati tanggung jawab jabatan pada anggota organisasi. Pendekatan perubahan struktural lainnya adalah perubahan organisasi melalui desentralisasi yang mana pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa penciptaan satu satuan organisasi yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri akan meningkatkan motivasi para anggota organisasi dan membantu mereka untuk memutuskan perhatian mereka pada prioritas yang lebih tinggi. 2. Pendekatan teknologis. Aplikasi sistematis pendekatan perubahan teknologi mulai dengan hasil karya Frederick Taylor dan para pengikutnya menganalisa dan memperbaiki interaksi-interaksi antara para karyawan dan mesin-mesin untuk meningkatkan efisiensi. Dengan studi waktu dan gerak penetapan tingkat upah borongan dan usaha-usaha lain untuk merancang kembali operasi-operasi kerja dan sistem balas jasa, Taylor dan teknisi industri mencoba memperbaiki prestasi organisasi. Penggabungan pendekatan struktural dan teknologikal. Penggabungan kedua perubahan ini bermaksud untuk memperbaiki prestasi melalui perubahan berbagai aspek struktural maupun teknologinya secara bersamaan. 3. Pendekatan orang. Pendekatan orang dalam pihak bermaksud untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan, sikap, dan persepsi serta pengharapan mereka, sehingga mereka akan melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Keterampilan dan sikap baru ini dapat mendorong karyawan untuk memprakarsai perubahan dan struktur dan teknologi organisasi yang mengarah pada perbaikan prestasi organisasi. Proses pengelolaan perubahan. Tahap-tahap perubahan. Proses perubahan meliputi 6 tahapan. 1. Tekanan dan desakan. Proses mulai ketika manajemen puncak mulai merasa adanya kebutuhan atau tekanan akan perubahan biasanya disebabkan berbagai masalah yang berarti seperti penurunan penjualan atau penurunan laba secara tajam.
2. Intervensi dan reorientasi. Konsultan atau pengantar perubahan di luar sering digunakan untuk merumuskan masalah dan memulai proses dengan membuat para organisasi untuk memusatkan perhatiannya pada masalah tersebut. 3. Diagnosa dan pengalaman masalah. Informasi dikumpulkan dan dianalisa oleh pengantar perubahan dan manajemen. 4. Penemuan dan komitmen pada penyelesaian. Pengantar perubahan hendaknya merangsang pemikiran dan mencoba untuk menghindari penggunaan metode-metode lama yang sama. Penyelesaian-penyelesaian diketemukan melalui pengembangan secara kreatif, alternatif baru dan masuk akal. 5. Percobaan dan pencarian hasil-hasil. Penyelesaian-penyelesaian pada tahap 4 biasanya diuji dalam program-program percobaan berkala dan hasil-hasilnya dianalisis. 6. Penguatan dan penerimaan. Bila serangkaian kekuatan telah diuji dan sesuai keinginan, harus diterima secara sukarela. Pelaksanaan kegiatan yang telah diterima harus menjadi sumber penguatan dan menimbulkan keterikatan terhadap perubahan. 7. Memastikan bahwa perubahan adalah permanen. Perubahan mensyaratkan bahwa para anggota organisasi mengubah cara-cara mereka biasanya berperilaku atau bekerja. Oleh karena itu, para manajer harus dapat tidak hanya memperbaiki hubungan-hubungan struktural teknologi karyawan dalam organisasi, tetapi juga untuk membuat perubahan-perubahan dengan cara di mana perilaku manusiawi yang saling berhubungan diubah secara paling efektif. Penolakan terhadap perubahan. Bila perubahan terjadi, para manajer dan karyawan akan bereaksi baik secara positif ataupun negatif. Berbagai reaksi khas terhadap perubahan adalah sebagai berikut. Orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Bila ini terjadi, organisasi kemungkinan akan terus kehilangan efektivitasnya. Orang mungkin mengabaikan perubahan. Manajer mungkin menangguhkan keputusan-keputusan dengan harapan bahwa masalah yang terjadi akan hilang dengan sendirinya. Orang mungkin menolak perubahan. Karena berbagai alasan, manajer dan karyawan mungkin menolak perubahan. Orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Orang juga mengantisipasi perubahan dan merencanakannya, seperti banyak dilakukan perusahaan-perusahaan progresif. Ada 3 sumber umum penolakan terhadap perubahan. 1. Ketidakpastian tentang akibat dari perubahan-perubahan, pengaruh perubahan. Para anggota organisasi mungkin secara psikologis menolak perubahan karena mereka menghindari ketidakpastian. Cara-cara tradisional pelaksanaan tugas sudah menjadi pedoman kegiatan-kegiatan para anggotanya dan konsekuensi serta aturannya telah diterapkan sangat melekat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengubahnya. 2. Ketidakpastian untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang ada. Perubahan yang akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi secara keseluruhan belum tentu akan menguntungkan sekelompok orang atau individu. 3. Pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Kadang-kadang para anggota organisasi akan menolak perubahan karena mereka mengetahui adanya masalah-masalah potensial yang tidak diperhatikan oleh para pengusul perubahan. Perbedaan penilaian terhadap situasi ini memberikan jenis konflik yang diperlukan bagi manajer untuk membuat usulan perubahan menjadi lebih efektif. Ada alasan-alasan khusus untuk menolak terhadap perubahan. 3 macam kategori pokok yang digunakan yaitu 1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Perasaan takut atau cemas dalam menghadapi pengangguran teknologikal. Perasaan takut terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi kerja. Perasaan takut terhadap kemungkinan penurunan pangkat dan kemungkinan turunnya gaji pokok. Perasaan takut akan paksaan bekerja lebih cepat dan upaya intensif yang mungkin diturunkan. 2. Faktor-faktor individual. Penolakan terhadap kritik yang terimplikasi bahwa metode yang dewasa ini ditetapkan tidak baik. Penolakan terhadap kritik yang terimplikasi bahwa performa sekarang tidak baik. Perasaan takut bahwa kebutuhan akan jenis keterampilan atau kemampuan yang ada akan dikurangi atau dihapuskan sama sekali. Faktor-faktor sosial. Ketidaksenangan karena individu yang bersangkutan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian baru. Ketidaksenangan karena adanya keharusan untuk melepas ikatan-ikatan sosial yang berlaku.
perasaan takut bahwa situasi sosial baru akan menyebabkan menyusutnya kepuasan, ketidaksenangan terhadap mereka yang memulai perubahan tersebut. Penanggulangan penolakan terhadap perubahan Kotler dan Schlesinger mengemukakan 6 cara. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Salah satu cara untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan adalah dengan menginformasikan perubahan-perubahan yang direncanakan dan kebutuhan akan perubahan sedini mungkin dalam proses. Kedua, partisipasi dan keterlibatan. Bila para perubahan dilibatkan dalam perancangan dan implementasi perubahan, penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang ketiga, kemudahan dan dukungan. Pemudahan proses perubahan dan pemberian dukungan kepada mereka yang terlibat merupakan cara lain manajer dapat menangani penolakan. Yang keempat, negosiasi dan persetujuan. Teknik lain adalah negosiasi dengan para penolak potensial, sebagai contoh, persetujuan perikatan. Yang kelima, manipulasi dan bekerja sama. Kadang-kadang, para manajer menjauhkan individu atau kelompok dari penolakan terhadap perubahan. Yang keenam, paksaan eksplisit dan implisit. Para manajer dapat memaksa orang-orang untuk menerima perubahan dengan berbagai ancaman eksplisit dan implisit. Dalam bentuk kehilangan pekerjaan, penundaan promosi, dan sebagainya. Manajer juga dapat memecat atau memindahkan para karyawan yang menentang perubahan. Di sini kami akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Berikut adalah soalnya. Nomor 1, jenis perubahan apa yang terjadi di buyer? Nomor 2, jenis penolakan karyawan terhadap perubahan apa yang harus dihadapi buyer? Dan yang 3, apa pelajaran positif dan negatif dari bagaimana perubahan ditangani di buyer? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban nomor 1 adalah jenis perubahan yang terjadi di buyer dapat bervariasi tergantung pada konteks dan strategi perusahaan pada waktu tertentu. Beberapa jenis perubahan yang mungkin terjadi di buyer atau perusahaan sejenis meliputi A. Perubahan struktural. Perubahan dapat mengalami perubahan dalam struktur organisasi mereka, seperti penggabungan divisi, restrukturasi departemen, atau perubahan hierarki manajemen. B. Perubahan produk dan portofolio. Buyer mungkin mengubah fokusnya pada jenis produk tertentu atau mengalami perubahan pada portofolio bisnisnya dengan mengakuisisi atau melepaskan bisnis tertentu. C. Perubahan budaya perusahaan. Perusahaan dapat berusaha untuk mengubah budaya organisasi mereka untuk lebih inklusif atau berorientasi pada pelanggan. D. Perubahan teknologi. Buyer, seperti banyak perusahaan lainnya, mungkin menghadapi perubahan dalam teknologi yang mereka gunakan untuk proses produksi, riset dan pengembangan, atau pemasaran. E. Perubahan kebijakan dan prosedur. Perusahaan dapat melakukan perubahan pada kebijakan dan prosedur internal mereka untuk meningkatkan efisiensi atau menghadapi regulasi yang berubah. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jenis penolakan karyawan terhadap perubahan yang harus dihadapi buyer dapat mencakup A. Ketidakpastian dan rasa takut karyawan mungkin merasa khawatir tentang masa depan mereka di perusahaan atau merasa tidak yakin tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi pekerjaan mereka. B. Keputusan atau resistensi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin tidak setuju dengan perubahan yang diusulkan karena perusahaan tidak puas atau merasa bahwa cara lama lebih baik. C. Kecemasan akan kemungkinan perubahan dalam tanggung jawab atau pekerjaan. Karyawan mungkin khawatir bahwa perubahan akan menyebabkan pergeseran dalam tanggung jawab atau tugas mereka. D. Kurangnya keterlibatan atau komunikasi yang buruk. Jika karyawan merasa bahwa mereka tidak terlibat dalam proses perubahan atau komunikasi tentang perubahan tersebut kurang jelas, ini dapat menyebabkan penolakan.
Ya, dan di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Pelajaran positif dan negatif dari bagaimana perubahan yang ditangani dibayar. Pelajaran positif. Komunikasi yang baik. Jika buyer berhasil dalam mengkomunikasikan alasan dan manfaat perubahan secara jelas kepada karyawan, ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan penolakan. Partisipasi karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi pada keputusan dapat meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Pemahaman budaya organisasi. Memahami budaya perusahaan dan mencocokkan perubahan dengan nilai-nilai perusahaan dapat membantu dalam menghadapi resistensi. Pelajaran negatif. Kurangnya dukungan manajemen. Jika manajemen tidak memberikan dukungan yang cukup untuk perubahan, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut dengan sukses. Perubahan yang terlalu cepat atau drastis. Perubahan yang dilakukan terlalu cepat atau terlalu drastis tanpa mempertimbangkan kesiapan karyawan dapat menyebabkan penolakan dan ketidakstabilan di perusahaan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Karyawan mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan jika mereka tidak mendapatkan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan baru. Dalam menghadapi perubahan, penting bagi buyer atau perusahaan lainnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan yang sukses melalui komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan dukungan manajemen yang kuat. Itulah presentasi yang telah kami sampaikan. Saya Ilham Budi Pertama. Saya Farhan Hermawan. Saya Iqbal Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.